الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, dengan izin dan pertolongan Allah semata maka kita bisa bersua kembali dan bisa melanjutkan tema pengajian kita, yaitu tentang makna ilahin, yaitu makna atau arti ilah, ya. Jadi sekali lagi di dalam kita bersyahadat tidak mengucapkan la rabba illallah, tetapi dengan mengucapkan la ilaha illallah. Apa artinya ilah, Pak? Kita ulangi lagi. Ilahun artinya apa? Jadi kalau apa? Rabbun artinya juga Tuhan, ilahun juga artinya Tuhan. Tapi dalam bahasa Arab beda. Kalau Rabbun itu menyangkut masalah pencipta, pengatur, pengendali, perencana dan lain sebagainya, itu makna Rabb. Maka kemudian Rabb itu gandengannya adalah Rabbul Alamin. Artinya pencipta, pengatur, perencana, pengendali alam semesta. Tidak ada ilahul alamin. Ilahun itu artinya sesembahan. Maka ketika mengucapkan la rabba illallah, la ilaha illallah, artinya tidak ada sesembahan macam apapun kecuali Allah. Maka kemudian la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Nah, kita lanjutkan. Tentu saja sekali lagi ini saya mengatakan tujuan dari pengajian ini apa? Ini maksud atau al-ghaya atau gharad daripada pengajian kita adalah an la nakuna minal musyrikin. Janganlah kita menjadi termasuk orang-orang musyrik, atau an la nusyrika billahi syai'an, supaya kita jangan sampai mempersekutukan Allah itu dengan sesuatu apapun. Loh, mengapa? Kalau seandainya kita menjadi orang musyrik atau kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, efeknya apa? Konsekuensinya apa? Ya, kita baca ini. Ya. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Innahu, sungguh dia, man yusyrik billah. Ini man syarat. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah mengatakan apa? Faqad harramallahu alaihil jannata. Sungguh Allah mengharamkan baginya surga. Diharamkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansur, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik ini, ansor, yaitu penolong. Seterusnya,
Jadi ayat tentang jangan mempersekutukan Allah itu ayat keabadian. Yang perlu kita ketahui bersama, ayat yang mengatakan la tusyrik billah, la tusyriku billah, janganlah kamu persekutukan Allah, itu adalah ayat keabadian yang berlaku dari zaman Nabi Adam terus sampai Nabi kita Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sesuai dengan firman-Nya ini. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Sayang sekali ini tidak saya beri suratnya ya, Pak. Ini surat ini ada di dalam surat Maidah. Ya, di surat 5 ayatnya 72. Nah, kalau misalnya mau catat gitu ya. Ini ayo Allah berfirman lagi, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, sungguh telah aku wahyukan kepadamu. Mu di sini ya, mu di sini adalah mu Muhammad. Sungguh telah aku wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu wahai Muhammad. Maksudnya adalah seluruh nabi-nabi sebelum engkau. Apa kata Allah? La in asyrakta, kalau kamu mempersekutukan Allah wahai Muhammad, apa kata? La yahbatanna amaluka, sungguh amalmu akan hapus lenyap, habis bersih. Coba Rasulullah itu diancam begini, Pak. Ya, kalau kamu wahai Muhammad mempersekutukan aku dengan sesuatu yang lain, maka sungguh seluruh amalmu akan habis lenyap, hilang, entek, resik. Kalau yang hilang dosanya ya alhamdulillah, ini yang hilang amalnya. Terus apa? Wala takunanna. Jadi kalau membaca ini hati-hati ya Pak, ini lamnya ini namanya lamut taukid, nunnya juga taukid ya, jadi harus dibaca pendek. Kalau dibaca wala takun, maka tidak, benar-benar tidak, beda ya. Wala takunanna minal khasirina, dan kamu benar-benar termasuk orang-orang yang rugi. Yang rugi itu dalam Al-Quran itu, kalau ada kata rugi itu maksudnya rugi di akhirat, yaitu dia akan masuk neraka. Nah ini Pak, makanya kemudian sering-sering ya Pak, ayat yang ditampilkan tuh gini, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, gitu ya. Itu kan terulang 2 kali Pak. Sungguh Allah itu tidak akan mengampuni dosa yang mempersekutukan dengannya. Allah itu tidak mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa-dosa yang lain. Nah, terus kemudian ini misalnya kita kita baca di sini. Oh, gak kelihatan itu. Sebelum itu kita baca dulu yang ini ya. Ya, kalau ini juga penegasan dari Rasulullah. Saya tunjukkan ini ada hadis riwayat Imam Ahmad, kemudian Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Bukhari dan Muslim. Apa katanya ini? Ya, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasulullah, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Kata Rasulullah itu setiap nabi itu diberi doa yang istijabah. Nek nabi ngantek ndonga iku mesti dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau misalnya Nabi Nuh itu berdoa mengatakan ya Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, aku sudah tidak sabar lagi ya Allah. Mereka ini saya nasihati, saya peringatkan tetap tambeng umatku.
Habiskan ya Allah seluruh di muka bumi ini, seluruh orang kafir lenyapkan, jangan kau tinggalkan satu pun. Dikabulkan, Pak. Ya, kabulkan. Tahu-tahu ada hujan deras, tidak tahunya dari hujan deras itu muncul juga air dari dalam tanah, dari atas datang, dari bawah muncul. Orang tidak, anehnya banjir demikian besar, wong banjir udan kok ono gelombangi, kan aneh. Tapi anehnya juga apa? Begitu dikabulkan oleh Allah bahwa seluruh orang kafir akan dilenyapkan, ya kok anaknya juga termasuk kafir, Pak? Hah? Anaknya kafir. Tapi apa doanya Nabi Nuh tadi? Habiskan orang kafir yang ada di muka bumi. Karena alasannya apa? Kata Nabi Nuh, nanti kalau kau tinggalkan lagi ya Allah, nanti akan beranak pinak lagi. Habiskan saja. Nah, karena anaknya termasuk kafir, maka kemudian juga ditenggelamkan. Ya, maka begitu ditenggelamkan, apa? Nabi Nuh nangis itu. Rabbi, ini bini min ahli ya Rabbi. Laqad wa'adaka haqqan. Sungguh janjimu benar ya. Min ahli, itu anakku ya Allah. Anakku adalah keluargaku. Tapi Allah mengatakan apa? Sesungguhnya anakmu itu bukan keluargamu. Anak yo anak, tapi jiri Gusti Allah, anakmu itu duduk keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Karena amalnya anakmu tidak soleh, gak podo karo awakmu. Ya, sampai terus kemudian ini aiduka an takuna minal apa jahil. Aku nasihatkan kepada kamu. Kamu jangan meminta kepada saya yang kamu tidak ngerti ilmunya. Kamu anggap anakmu itu keluargamu. Bukan. Aku nasihatkan supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Saya itu membayangkan Nabi Nuh itu berjuang bersama di tengah-tengah kaumnya itu berapa tahun, Pak? Allah mengatakan apa? 1000 kurang 50. Anehnya itu tidak dikatakan 950 tahun. Itu ada rahasia. Rahasianya silahkan dicari sendiri. Ya, akhirnya Nabi Nuh itu taubat. Ya Allah, ampunilah segala dosaku karena aku telah meminta kepada Engkau yang aku tidak mengerti tentang ilmunya. Mulai saat ini aku tidak akan minta kepada Engkau yang aku tidak mengerti akan ilmunya. Nah, ini kata Rasulullah, sayangnya fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Tapi sayang nabi-nabiku dulu doanya dipakai. Kenapa? Fata'ajjala, kesusu-susu. Nabi-nabi selain Rasulullah itu kata Rasulullah itu kesusu. Akhirnya doanya dipakai di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Adapun aku, kata Rasulullah, aku simpan doaku yang istijabah itu. Dikatakan apa? Syafa'atan, minongko syafaat. Nanti akan saya jadikan syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat syafaat ini. Ya. Terus katanya, fahiyya, dan umat itu nailatun, insya Allah semuanya akan dapat, kata Rasulullah. Tapi hadis ini tidak berhenti sampai di sini. Biasanya mubalik kiai-kiai maca hadis iki mek teko kene mandek. Lho, iki diwaca di sini. Apa? Man mata min ummati la yusriku billahi syai'an. Dengan catatan siapa yang mati di antara umatku ini tidak membawa dosa syirik. Masya Allah. Jadi kalau seandainya umat Rasulullah ini, kita semua ini umat Rasulullah ini
dari yang dulu sampai hari kiamat nanti. Toh ketika mati kok dia membawa dosa syirik, maka syafaat Rasulullah tidak mempan, tidak diizinkan oleh Allah. Karena syafaat itu nanti juga atas izin Allah. Ya. Nah terus kemudian gini, bagaimana orang yang sudah terlanjur melakukan dosa syirik? Diampuni atau tidak? Diampuni atau tidak? Ini sayangnya bentar ya, saya harus pakai apa ini namanya? Kalau pakai ini saya tidak boleh, sebentar. Saya batalkan supaya bisa pakai hyperlink gitu. Bentar, balik lagi. Ini kalau kita mengatakan bagaimana kita mungkin loh ya, di antara kita ini dulu pernah syirik. Ya, nek dhisik tahu syirik, misalnya apa? Pernah datang ke dukun, ya. Itu di antara syirik itu apa? Datang ke minta ke dukun, minta di kuburan dan sebagainya. Ya, belajar ilmu hitam. Gimana? Padahal apa ayatnya tadi apa? Bahwasanya kita ya tidak akan diampuni oleh Allah ya kalau melakukan dosa syirik. Ini ayatnya. Ya, ini semua dalam surat An-Nisa. Siapa sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lain. Sama. Wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'aziman. Siapa yang melakukan dosa syirik, sungguh dia melakukan dosa yang sangat besar, kata Allah. Yang kedua ini 116 surat An-Nisa, yang ini 48 16. Wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'idan. Siapa yang melakukan dosa syirik maka dia telah tersesat jauh. Jadi diibaratkan apa ini? Orang yang syirik itu melakukan kesesatan itu sesatnya waduh balik gak iso. Diampuni enggak, Pak? Kalau seandainya orang ini taubat. Karena orang kebanyakan berdalil Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lain. Engko dhisik. Wocon ayat ini. Balik lagi surat An-Nisa ini 110. Wa man ya'mal su'an. Barang siapa yang melakukan perbuatan perbuatan jahat, au yadlim nafsahu, atau mendolimi diri sendiri. Mendolimi diri sendiri maksudnya di sini syirik, Pak. Ya, karena perbuatan dosa itu ada dua. Ada yang ada yang yadlim nafsa. Yang dimaksud perbuatan jahat itu adalah apabila orang lain menjadi korbannya, memfitnahkah, membunuhkah, ya kan? Itu namanya perbuatan su. Tapi ada perbuatan yang orang lain itu tidak terlibat, Pak. Apa? Syirik di antaranya. Ada orang syirik itu rahasia, gak ngejak uang dan sebagainya. Ya, meneng-meneng ternyata dia melakukan dosa syirik. Misalnya pondu jimat. Ya. Coba ayat ini kita baca ya. Barang siapa yang berbuat jahat atau mendolimi diri sendiri, tsumma yastaghfirillah, kemudian orang itu beristighfar kepada Allah, artinya mohon ampun kepada Allah, maka ayatnya yajidillah ghafuran rahimah, maka dia akan mendapati Allah itu ghafuran rahimah. Kira-kira dosa syirik di sini diampuni enggak? Oh, diampuni. Kenapa? Nah, ini ayatnya jelas. Ayatnya jelas kan? Ya. Coba kita bandingkan lagi ini di dalam surat Az-Zumar. Ini surat 39 itu namanya surat Az-Zumar. Ayatnya 53.
Qul, katakan wahai Muhammad. Ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an itu ada kata qul, itu artinya apa? Katakan. Yang disuruh berkata siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya Muhammad. Apa katanya? Ya ibadiyah, hai hamba-hambaku, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas. Artinya melampaui batas itu dosanya sudah terlalu besar. Apa katanya? Ini berita dari Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Rahmat artinya apa, Pak? Rahmat artinya apa? Kasih sayang Allah. Bentuk kasih sayang Allah itu apa, Pak? Ampunan. Maka dikatakan yajidillah ghafuran rahiman. Ini maksudnya di sini rahiman, kasih sayang. Ya. Jadi cinta dan sayangnya Allah itu kalau ada orang berdosa kemudian dia bertobat kepada Allah, itu diterima oleh Allah, Pak. Disayangi. Bahkan bentuk kesayangan Allah gimana? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguh Allah itu menyintai orang-orang yang taubat. Kalau dalam tafsir Baitawi itu dikatakan bagaimana bentuk kecintaan Allah terhadap orang-orang yang taubat, diperlakukan seperti dia tidak berdosa. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita minat ta'ibin. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang taubat karena dicintai Allah. Terus apa ini katanya? Janganlah kalian itu putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah itu mengampuni semua dosa. Nah, kalau mengampuni semua dosa, dosa syirik diampuni enggak? Diampuni. Berarti ayat ini bukan ini kemudian dinasakh, bukan. Maksudnya apa ini yang tidak diampuni oleh Allah? Balik lagi ke sini, Pak. Ya, balik lagi ke sini. Karena kata Rasulullah apa? Man mata min ummati. Siapa dari umatku ketika mati tidak membawa dosa syirik. Jadi batasannya itu ketika akan mati. Nah, kalau kemudian mati kok jek nggowo, wah, ancaman Allah di sini. Ya. Karena nanti ampunan Allah itu ada dua, Pak. Ampunan Allah itu ada dua. Dimungkinkan orang yang taubat di dunia, istighfar di dunia, menyesali semua, itu kemudian diampuni di dunia. Akhirnya besok di akhirat sudah tidak ada pertanggungjawaban lagi. Karena sudah diampuni oleh Allah. Ya. Tapi ada kalanya, ini naudzubillah ini. Yang ini naudzubillah juga. Ada orang ketika hari hisab nanti dia tidak melakukan syirik di dunia, tapi dia belum taubat dari maksiatnya. Bagaimana ini nasibnya? Orang yang di dunia belum taubat dari maksiatnya, tapi dia tidak membawa dosa syirik, dalam hadis Imam Ahmad itu sampai diulang 5 kali. Nanti itu ada namanya wajah jahanam. Huwa wajhu jahannam. Itu wajah jahanam. Kenapa? Karena nanti itu ada peristiwa gini, Pak. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang pertama-tama masuk surga. Nah, nanti ketika kita ini sudah sekian lama masuk surga, itu tahu-tahu itu muncul ada penghuni baru. Ya, penghuni baru ini baru mentas dari neraka. Cuman sisa-sisa apa ini siksanya di neraka itu tampak gitu, Pak. Jadi wajahnya ini besem-besem. Akhirnya penghuni surga itu rasan-rasan. Iku sapa?
Wajahnya kok bengep-bengep gosong. Sopo? Dikatakan apa? Wa wajhu jahannam. Itu wajah jahannam yang baru keluar. Ya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi bahwasannya apa ini? Bahwasanya bahwa ilah itu ada yang hak, ada yang ghairul haq atau al-batil. Ilah yang hak hanya satu, Allah. Ini sebenarnya masih perlu dalil ya Pak. Mana buktinya benar? Ya, ilah itu harus benar, Tuhan itu harus benar. Buktinya benar apa? Kita lihat di sini. Ini misalnya, Allah itu al-haq. Contohnya, ada ayat, qul lagi. Tanyakan kepada mereka wahai Muhammad, man yarzuqukum minas sama'i wal ardi? Siapa yang beri kamu rezeki dari langit dan dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absara? Dan siapa yang berikan kepada kamu itu pendengaran dan penglihatan? Wa man yukhrijul hayya minal mayyiti? Dan siapa yang mengeluarkan yang hidup itu dari yang mati? Wa yukhrijul mayyita minal hayy? Dan siapa yang mengeluarkan yang mati itu dari yang hidup? Wa man yudabbirul amra? Dan siapa yang mengendalikan segala urusan ini? Fa sayaquluna Allah. Maka mereka akan mengucapkan apa? Allah. Allah mengatakan, fadzalikumullah rabbukumul haq. Loh, itulah Allah katanya. Jadi yang berbuat itu tadi siapa? Yang menurunkan hujan dari langit siapa? Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan siapa? Yang menghidupkan kamu siapa? Yang memasang pendengaran siapa? Mereka kan mensak goblok-goblok orang Arab akan menyatakan Allah. Allah mengatakan fadzalikum rabbukumul haq. Itu adalah Rabbmu yang benar. Ya wis bener itu. Maka juga fa anna tusrafuna. Tapi sayangnya kamu kok bisa berpaling toh? Berpaling bagaimana Pak? Kok tidak menyembah Allah kamu itu? Ini ayat yang lain lagi. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahari wa yulijun nahara fil lail. Tidakkah kamu lihat bahwasanya Allah itu memasukkan malam itu pada siang dan memasukkan siang pada malam, wasakhkhara syamsa wal qamar, dan menundukkan langit matahari dan rembulan. Kullun, semuanya itu yajri ila ajalin musamma. Semua itu berjalan ya pada ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Ya, terus ini dzalika, yang demikian itu, bi annallaha huwal haq, karena Allah itu dia yang benar. Kalau Tuhannya selain orang Islam gimana? Yesus. Yesus, jadi Yesus, kemudian Yesus dulu sebagai apa? Seorang nabi. Begitu Yesus sudah diangkat oleh Allah, kemudian sekarang Yesus dituhankan. Ya, guru-guru Paulus itu. Jadi orang Kristen sekarang itu bukan pengikut Yesus, dia pengikut Paulus. Paulus ini dulu kan orang jahat, penjahat luar biasa. Akhirnya taubat, pura-pura masuk Kristen. Akhirnya dibongkar Kristen itu, orang Kristen disesatkan dengan mengucapkan apa? Yesus itu bukan sekedar nabi, Yesus adalah Tuhan. Ngono, Pak. Akhirnya apa? Tuhan terdiri dari 3 unsur. Tuhan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adler Mu'addi mengatakan bahwa Tuhan menjelma menjadi manusia, supaya benar-benar dekat kepada manusia, maka kemudian Tuhan menjelma menjadi manusia. Nah, kok enek yang maha suci dan maha besar itu kemudian menjadi makhluk yang sangat terbatas. Yo nangis, yo luwe, yo kudu ngentut, ya macam-macam, ya kan? Tapi dikatakan itu Tuhannya, ya. Nah, yang kita bicarakan sekarang bukan ini, ya. Jadi balik lagi, ya. Tuhan itu ada yang hak, ada yang ghairul haq. Ghairul haq atau al-batil. Nah, yang batil dinamakan apa?
Tauhid. Tauhid itu apa? Ini. Kullu ma yu'badu min ghairillah. Semua yang diibadahi selain Allah, wa huwa radin anhu. Dan dia ridho kepadanya. Nah, tauhid ini ya, ini definisi ini menurut Imam Malik ini. Nah, kalau yang ada di atas ini menurut Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, ya. Nah, ini kemudian dibedakan, misalnya apa? Tauhid itu ada yang sifatnya ghaib, ada yang maddah, ada yang sifatnya materi, ada yang al-insan, ada yang manusia, ada al-hawa. Tauhid artinya apa? Sesembahan selain Allah. Nah, kita lihat sekarang. Yang ghaib itu contohnya yang apa? Contohnya di sini. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ya, illa iblis. Ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Semuanya bersujud kecuali iblis. Ya, karena minal jinni. Ya, bahwasanya iblis ini golongan jin. Tapi dia fasik dari perintah Tuhannya. Allah mengatakan, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni? Apakah kamu akan mengambil atau menjadikan jin dan anak cucunya itu, iblis dan anak cucunya itu sebagai Tuhan selain aku? Padahal apa? Wala wa huwa lakum aduwwun. Padahal dia itu musuhmu. Tapi saking pintere iblis itu, Pak, musuh itu sudah dibolo. Allah mengatakan apa? Iblis itu aduun mubinun. Iblis itu musuhku yang sangat nyata. Tapi walaupun nyata, Pak, kelemahan manusia, akhirnya kemudian yang mestinya jadi musuh itu menjadi apa? Teman. Jadi bolo. Bahkan menjadi Tuhan. Naudzubillah min dzalik. Ya. Contohnya ini, Pak. Ya, ini dalam surat Jin. Saya baca. Wa annahu, bahwasanya jadi Rasulullah itu diberitahu oleh Allah, kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni. Ada segerombolan manusia ini ya'udun, mereka itu mohon perlindungan birijalin minal jinni, dari sekelompok jin. Aneh gitu. Manusia itu lebih mulia daripada jin, tapi nyatanya kemudian ada sekelompok manusia itu minta perlindungan kepada jin. Ini kasusnya dulu ada orang-orang Arab kalau masuk ke lembah atau akan masuk hutan, iku minta perlindungan. Yo koyo wong Jawa yo anjo. Sing bau reksa. Aku ora nganggo gawe karo aku, njaluk perlindunganmu. Slametno aku. Yo ojo ganggu gawe karo aku. Aku slametno, aku njaluk dulu. Lah, itu kok akhirnya ngono. Nah, terus kemudian orang Jawa itu sing nunggu sing bau reksa iku ben orang ngamuk dikei sajen. Kan gitu tuh. Ya, ini dulu. Nah, maka kemudian Allah itu mengatakan apa? Fazaduhum rahaqa. Orang yang minta tolong kepada jin itu tidak akan menambah kepada orang yang minta tolong, yang minta perlindungan itu, melainkan semakin banyak salah dan dosanya. Gak mungkin Allah salah, Pak. Ya, tidak mungkin Allah itu salah. Ini ayatnya. Kalau ada orang punya khodam, katanya itu khodamnya bukan malaikat, ternyata jin. Jin itu pasti menjadikan orang itu bermaksiat dari syariat. Semakin orang itu semakin hebat, pasti ada amalan yang dikorbankan syariatnya. Ya, saya beri contoh ini ya, Pak.
Nah ini saya ambilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Masih juz pertama, Pak. Di ayat 35 Al-Baqarah. Ya, itu nanti di bawahnya itu ada kata-kata dari seorang yang sangat mulia. Wa qala Yunus ibnu Abdul A'la As-Sadafi. Ya, jadi Yunus bin Abdul A'la As-Sadafi berkata, qultu li Syafi'i. Aku berkata kepada Syafi'i. Berarti Yunus ini gurunya Imam Syafi'i. Ya, apa katanya Yunus ini? Aku berkata kepada Syafi'i. Jangkar, berarti muridnya Imam Syafi'i. Mengatakan, kana Laitsu ibnu Sa'd yaqulu. Hei Syafi'i, konon bahwasanya Al-Laits ibnu Sa'id, Al-Laits ibnu Sa'id ini seorang ahli fikih, seorang alim di zaman tabi'ut tabi'in. Ya, ahli ilmu, ahli ibadah. Dia mengucapkan apa? Idza ra'aitumur rajula yamshi 'alal ma'i wa yatiru fil hawa fala taghtarru bihi hatta ta'ridu amruhu 'alal kitabi was sunnati. Katanya Al-Laits ini, ya, kata Laits ibnu Sa'id mengatakan apa? Kalau kalian melihat ada seseorang itu bisa berjalan apa di atas air, yang syi'al ma wa yatiru fil hawa, dan dia bisa terbang di awang-awang. Katanya Laits ini akhirnya oleh Imam Syafi'i kata-kata ini dihafal, dibuat dalam kitab-kitab yang lain soal akidah. Jadi jangan kita bayangkan Imam Syafi'i itu wong sing seneng bid'ah, khurafat, ngono Pak. Imam Syafi'i itu keren, kenceng dalam ibadah, Pak. Kenceng dalam akidah tauhid, Pak. Gak mungkin Imam Syafi'i itu musyrik. Gak mungkin Imam Syafi'i itu bid'ah. Ya? Nah, katanya apa? Kalau kalian lihat ada seseorang itu bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di awang-awang, fala taghtarru bih, kamu jangan sampai tertipu katanya. Hatta, nah ini yang penting. Ta'ridu amruhu 'alal kitabi was sunnah, sampai kau hadapkan perkaranya orang itu, artinya kelakuannya orang itu hadapkan terhadap Quran dan sunnah. Kalau memang dia orang yang ahli pelaku Quran dan sunnah, kelakuannya keseharian itu sesuai dengan Quran dan sunnah, istilahnya memang nyunah wong itu, kemungkinan orang itu memang dikaruniai karomah. Tapi kalau kemudian orang itu gak ngelakoni sunnah, sholat pun juga tidak, sholat pun kadang-kadang dan lain sebagainya, tapi kok iso miber, iso berjalan di atas air, itu namanya istidraj. Itu dilulu, bolonnya setan itu. Paham kalau di antara kita ini ada orang sakti, bisa meletakkan sesuatu di depannya kemudian orang itu tidak bisa dilihat. Paham kalau kemudian tetangga saya itu bisa membuat linggis, tahu linggis enggak? Linggis itu besi yang besar segini, saya biasanya untuk nyelumbat kelapa itu bisa ditekuk buat sabuk. Itu tetangga saya dulu. Zaman saya masih kecil saya diceritakan oleh bapak. Iku jenengi Pak Iku top min gini, tapi nggak ngibadah. Itu bukan karomah, Pak. Itu namanya istidraj, dielulu, bolonnya setan. Lah kadang-kadang orang itu terpesona dengan ini. Paham ya Pak? Kadang-kadang orang itu hati-hati ini kiai iku. Opo? Kiai iku nu ngerti sak durunge pinarah. Misalnya Mas Jarot datang ke rumah saya, mari tukaran karo bojone. Misalnya, lagi teko sampai mambengi kulo lau, tukaran nih bojone. Kira-kira Pak Jarot ketemu aku iku lek wong awam ngono ya apa? Kiai tenan Mbak Katim ini. Temen ojo ngantek saya. Kiai temenan.
Kenapa? Karena ngerti sadurunge winarah. Hati-hati. Kenapa? Rasulullah itu nggak ngerti sadurunge winarah. Ya, Rasulullah itu tidak ngerti ilmu gaib kecuali yang diberitahu oleh Allah saja. Makanya Rasulullah juga pernah diracun oleh orang Yahudi karena tidak ngerti. Ya, lau kuntu a'lamul ghaib lastata'tu bil khair wa ma masani su. Kata Rasulullah apa? Ini diabadikan dalam Al-Qur'an, ya. Kalau seandainya aku itu ngerti yang gaib, kata Allah, aku akan perbanyak amal soleh dan aku tidak akan kena musibah. Rasulullah pernah kena musibah enggak? Bolak-balik. Terutama perang Uhud, hampir wafat Rasulullah itu. Dan tidak sakti Rasulullah itu. Lah kok enak sekarang kiai sakti? Oh, mana diarani keras sakti? Hah? Jadi kita itu jangan heran. Kenapa? Karena orang itu punya mantra. Apa Pak bedanya mantra dengan doa? Gak ngerti. Ya ini tentunya kita ngaji. Kalau doa itu ud'u ilallah. Ud'ullah. Mintalah kepada Allah. Minta ayat ud'watan itu berarti meminta kepada Allah. Itu namanya doa. Tapi kalau mantra itu mintanya ke bawah. Makanya kemudian apa? Kalau misalnya orang Jawa duwe ilmu apa misalnya? Oke, semar mesem, semar mendem dan sebagainya. Jaran goyang. Apa yang diwatak? Ngawerui jabang bayi ini. Titik-titik. Kadang-kadang itu enek. Assalamualaikum salam. Loh, nah makanya mantra itu biasanya doa Islam ini dibalik. Assalamualaikum salam. Tidak assalamualaikum. Assalamualaikum salam. Ngawerui jabang bayi ini. Teko turu tangekno, in ketemu tangi lakokno marang ingsun. Teko lerep teko asih, teko lerep teko adep asih no marang ingsun. Ingsun asih. Terus ngedruk bumi ping telu kan gitu tuh Pak. Ya, gak ngerti. Aku ngerti ngono kuwi. Karena memang dhisik tahu belajar. Loh, iya Pak, saya itu dulu sudah punya primbon segini. Memang cita-cita saya itu dulu, saya itu pengen menjadi seorang dalang yang hebat. Ya, siapa yang tidak kenal dengan Bapak Anung Suroto dan Kinarto Sabdo? Loh, Masya Allah. Saya itu sampai sekarang tuh kalau orang renang itu ya masih dalang Pak. Masya Allah, wangel ikut tambahan. Ya. Nah, makanya kemudian seni itu di situ ada setannya. Ya, bagaimana dalang itu kemudian penuh pesona ketika tampil di atas pentas itu gak enak ceritanya dalang itu gak ganteng. Sawangan itu enggak ganteng karena ada doa khusus. Nah, kalau dulu tuh sampai ini bakar kemenyan. Piye, tapi saiki wis gak ono, tapi doa-doa itu tetap ada. Kalau memang asli Jawa. Ya. Jadi balik lagi, mantra itu meminta kepada yang bau rekso, kemudian yang jangkung awake dhewe. Ya, makanya kemudian ada namanya apa? Kakang Kawah Adi Ari-ari. Nah, itu engko disebut itu semuanya mantra. Nah, maka Pak, mantra itu nanti sakdek saknyet. Artinya terkabulnya cepat. Kalau doa perlu kesabaran. Makanya kun wasta'inu bisobri wasolah. Mintalah kamu kepada Allah itu dengan sabar dan sholat. Perlu sabar. Tapi kalau mantra enggak Pak. Misalnya saya punya ilmu apa ini yang tidak mempan dibacok itu ada doanya. Ya, biasanya kalau suro begini ngisi Pak. Ini sekarang kan suro kan. Muharram, ya. Dan bapak-bapak perlu tahu di mana tempatnya, di rumahku.
Yang jadi guru itu pamanku. Di antara muridnya itu kakangku yang paling tua. Sekarang masih hidup kakang saya. Kakang saya senantiasa yang Kang kewaan yo Kang, wis aku taubat gak kate ini. Tetangga-tetangga saya itu banyak orang sakti Pak. Di antaranya namanya Kang Sarijo. Sarijo itu wis paling apik iku yo Islam iki wis gak usah ilmu ngono-ngono kuwi iki marane wong dengki srei wis wong lek wis duwe ilmu kesaktian ge opo coba. Ayo. Orang kalau punya ilmu pengasihan, teko lerep, teko adab, teko asih iku, asih nomoreng ge opo? Mesti digenggunan-gunani wong. Ya? Mesti niatnya kan. Kalau orang sudah sakti, kalau kepepet ate lau Bapak. Hah? Orang kalau sudah sakti, kepepet ate lau apa? Nah, contoh nih baik. Saya ketika ke sawah, sudah masuk belum ini? Ya. Ke sawah itu pulang dengan paman saya yang sakti itu. Saya itu ditawari gini, Min, gak nggawa tebu lah. Tebunya pabrik gula. Daerah saya itu pabrik gula. Gak lek wedi waker. Waker itu security. Ditangkap digawa di pabrik. Lah apa wedi? Hah, langsung ditebangkan 2 lonjor. Gawa. Saya itu tidak takut. Kenapa? Pamanku sakti. Nah syirik kan saya. Ini tawakal saya bukan kepada Allah, tawakal saya kepada pamanku. Tapi aku sik cilik piye. Gitu loh. Jadi hati-hati dengan mantra. Ya, kalau mantra itu sak-deksaknya. Jadi kalau suruh itu kemudian muridnya semuanya disuruh apa? Buka baju, ya, malam jam 1, jam 12 apa mantranya diucapkan gini. Wis, ayo. Ojo delok aku. Pedang langsung diangkat. Ya, saya dengar itu Pak, tapi gak berani lihat. Bahwa bom, aduh, waduh, gegernya ini diengek-engek sama pedang. Rambutnya digini, ya, itu apa? Mantra. Siapa yang bikin sakti Pak? Siapa yang bikin sakti? Iblis. Ya, iblis yang bikin sakti. Karena Rasulullah dan para sahabat tidak sakti. Ya, sampai di sini dulu. Semoga kita tidak belajar tentang mantra. Ya, makanya saya kalau diundang pengajian begini Pak, saya itu syukur sesyukur-syukurnya. Kenapa? Aku tidak termasuk orang kejawen. Karena aku biyen iku dikudang karo bapakku. Besok katimen iku muga-muga dadi wong tukang pinter ngujuk nih. Ngujuk nih ngerti. Jadi orang kalau sudah selamatan, ambengnya itu, sajennya itu sudah. Jadi sekarang tuh kalau pesta kan ada namanya apa, bentuk apa namanya? Tumpeng yang gede, terus ada ingkungnya gitu. Itu kemudian badannya lan atur bos derek ingkang rawuh wonten tampun Mas Jarot menika Mas Jarot ngedalaken rejekinipun ingkang saking pangeran ingkang medal saking sarining bumi sarining toya kanthi sedekah maring Allah pramila dipun pulih dipun petri dipun suwuni sawab saha pitungga ingkang wilujeng. Wah aku iku ndung ngujuk ngono ibu saya iku lek guyu kokel. Kowe iki kok pinter to mikir. Yo pinter sekolah aku. Ya Allah. Ya kan? Alhamdulillah saya tidak jadi dalang. Ya. Katanya istri saya, "Sampeyan kamu mau dadi dalang mesti bojone wakeh sampeyan." Subhanallah. Kenapa? Karena rata-rata dalang itu punya ilmu pengasihan. Ya. Kita teruskan pada kesempatan yang lain ya, karena masih ada lagi nanti apa ini tauhid itu ada yang maddah ya, ada yang insan, ada yang al-hawa, ada yang lain lagi.
karena sudah jam sekian, nggak ada tanya jawab ya, nggak ada ya. Kalau ada disimpan dulu, insya Allah sebulan yang akan datang gitu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.